Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia mengenai sistem integumen, mata, dan juga THT. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Jadi apa itu sistem integumen? Sistem integumen merupakan sistem dari tubuh manusia yang terdiri dari kulit, kemudian terdiri dari rambut dan juga kuku, yang mana sistem integumen ini berfungsi sebagai pelindung atau barrier bagi tubuh manusia untuk melindungi bagian organ-organ yang lebih dalam. Selanjutnya untuk bagian-bagian kulit itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epidermis. Yang ini ya, ada epidermis. Kemudian yang kedua ada dermis. Dan yang ketiga ada hipodermis. Yang pertama kita ke epidermis dulu. Jadi epidermis ini merupakan lapisan yang terluar atau lapisan kulit yang paling pertama. Dapat juga kita sebut dengan lapisan kulit ari. Yang mana lapisan epidermis ini merupakan lapisan yang berfungsi sebagai pelindung utama, begitu. Kemudian lapisan epidermis ini merupakan pelindung utama dari tubuh manusia yang berfungsi untuk melindungi kulit kita atau tubuh kita dari bahaya luar, contohnya seperti infeksi dan juga cahaya UV. Di dalam epidermis ini terdapat yang namanya keratinosit maksudnya. Jadi di dalam epidermis ini terdapat yang namanya keratinosit. Apa itu keratinosit? Keratinosit itu merupakan sel yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keratin. Keratin itu merupakan protein yang digunakan sebagai bahan untuk membentuk pertama bisa rambut, kemudian juga untuk membentuk kuku, dan yang ketiga untuk membentuk kulit. Jadi rambut-rambut yang muncul di bagian epidermis ini itu terbentuk karena adanya keratin yang dihasilkan oleh keratinosit. Jadi sekitar 90% epidermis itu terbentuk dari yang namanya keratin yang dihasilkan oleh keratinosit. Selanjutnya kita ke lapisan kulit yang tengah atau disebut juga dengan dermis. Dermis ini merupakan lapisan kulit tengah atau disebut dengan lapisan kulit jangat. Yang mana di dalam dermis ini terdapat kelenjar sebasea, kemudian kelenjar sudorifera, kemudian ada akar rambut dan juga ada corpuscula Meissner. Yang pertama ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar minyak ya. Nih yang ini. Jadi kelenjar sebasea ini berfungsi untuk memproduksi minyak pada kulit. Yang mana minyak ini digunakan untuk melembabkan kulit. Kemudian yang kedua ada kelenjar sudorifera. Nah yang ini. Kelenjar sudorifera ini bisa juga disebut dengan kelenjar keringat. Jadi fungsinya adalah untuk menghasilkan keringat. Yang mana ketika manusia itu mengeluarkan keringat itu dapat menurunkan suhu tubuh. Jadi contohnya semisal ada orang demam. Jadi orang demam itu dia tidak akan bisa mengeluarkan keringat. Kemudian setelah dia minum obat, terus dia bisa nih mengeluarkan keringat dari tubuhnya, maka suhu tubuh yang semula tinggi tuh bisa perlahan-lahan menurun. Karena apa? Karena adanya kerja dari kelenjar keringat ini tadi. Kemudian ada yang namanya akar rambut. Akar rambut ini bisa juga kita sebut dengan folikel rambut. Fungsinya adalah untuk tempat tumbuhnya rambut. Jadi rambut itu dia
tidak langsung tumbuh dari epidermis, dari kulit luar gitu, enggak ya. Jadi rambut itu pada dasarnya punya akar yang letaknya ada di bagian dermis. Jadi ada akar rambut dulu, baru kemudian dia akan tumbuh dan akhirnya keluar di permukaan epidermis begitu. Dan yang terakhir ada corpuscula Meissner. Ini yang warnanya kuning-kuning bulat-bulat ini namanya corpuscula Meissner. Jadi corpuscula Meissner ini sejenis kayak reseptor begitu. Jadi ketika kita menyentuh kulit itu akan terasa ya sentuhannya, karena apa? Karena ada yang namanya corpuscula Meissner. Jadi dia fungsinya untuk mendeteksi sentuhan pada kulit. Selanjutnya ada lapisan kulit yang paling dalam atau disebut juga dengan hipodermis. Jadi pada hipodermis ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada lemak nih. Ada lemak yang cukup banyak ya pada kulit, yang mana fungsi lemak ini itu bermacam-macam. Di antaranya yang pertama untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Kemudian yang kedua untuk cadangan energi gitu ya, untuk sumber tenaga. Dan yang ketiga juga dapat melindungi atau menjadi bantalan bagi organ-organ tubuh bagian dalam. Selanjutnya ada sensori neuron. Nah, yang ini. Jadi sensori neuron ini merupakan ujung saraf sensorik. Jadi ujung saraf sensorik yang ada di hipodermis ini dia juga menyebar pada bagian dermis. Jadi ujungnya itu ada di hipodermis, kemudian dia juga sampai ke atas pada bagian dermis begitu. Setelah itu juga ada otot polos. Otot polos penegak rambut ini dia berhubungan dengan akar rambut. Jadi rambut itu dapat tegak ke sini begitu. Arahnya ada yang berbeda-beda gitu ya tegaknya. Itu dikarenakan adanya otot polos penegak rambut. Dan yang terakhir ada pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya yang ada dua ini ya. Jadi pada hipodermis itu ada dua macam pembuluh darah. Yang warnanya merah ini yang ini fungsinya untuk mengangkut darah yang masih baru, yang masih bagus gitu darahnya. Jadi darah yang kaya akan oksigen itu diangkut oleh pembuluh darah yang merah ini, atau disebut juga dengan pembuluh darah arteri. Selanjutnya darah yang sudah diolah, yang sudah jadi sisa nih, yang kandungan oksigennya sedikit, itu diangkut oleh pembuluh darah yang warnanya biru. Ini disebut dengan pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah pada lapisan hipodermis itu ada dua, yakni pembuluh darah arteri yang berwarna merah dan juga pembuluh darah vena yang berwarna biru, yang fungsinya juga berbeda-beda. Sekian video materi mengenai sistem integumen yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.